Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ala ibadihi kitab wa lam yaj'alhu wajah qayyimal ayah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan terkait tafsir ayat dan syarah hadis tentang Allah, Nabi, dan Rasul sebagai tetap pendidik. Langsung saja, yang pertama, pendahuluan, yaitu pada poin pertama, pengertian pendidik dalam Islam. Yang kedua, Allah sebagai mu'alim atau yang maha mengajar. Poin yang ketiga, Nabi dan Rasul sebagai teladan utama dalam mendidik umat. Di sini sudah dapat kita mengerti bahwa pengertian mendidik dalam Islam adalah suatu kewajiban sebagai hamba, terutama kita dilahirkan di dunia tanpa mengapa kecuali untuk belajar. Kemudian kita amalkan ilmu kita atau bisa kita sebut sebagai mengajar. Itulah dua rangkaian yang dimana sebagai metode pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadah melalui metode pembelajaran, mendidik ataupun sebagai pendidik itu adalah suatu ibadah yang Allah ganjar nilainya setara dengan orang-orang yang berjihad. Poin yang kedua yaitu Allah sebagai Al-Mu'alim. Bahwasanya di surat Al-Baqarah sendiri dijelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikati faqala al-ayah. Allah sendiri mengajarkan kepada manusia pertama yang hidup di bumi, bapak keturunan kita yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah sendiri mengajarkan nama-nama benda melalui malaikat yang dirisalahkan kepada malaikat hingga pelajaran itu sampai kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Menandakan bahwa Allah itu adalah sebagai inti ilmu atau yang maha mengajar. Poin yang ketiga, Nabi dan Rasul sebagai teladan utama dalam mendidik umat. Dalam mendidik umat sendiri, Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan cara kita belajar, kemudian cara kita mengamalkan ilmu kita dari belajar, sampai akhirnya di posisi kita mengajar. Itu Nabi sendiri mengajarkan bahwa pentingnya menuntut ilmu, adanya adab, dan beliau contohkan kenapa kok Nabi dan Rasul sebagai teladan? Karena beliau yang memberikan suatu pengetahuan tentang baiknya mendidik atau baiknya cara belajar. Yang kedua yaitu Allah sebagai pendidik. Di Al-Alaq sendiri dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Yaqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tafsirnya Allah yaitu mengajarkan kepada manusia dengan pena atau seperti yang dijelaskan di surah setelah surah kedua di juz 29 itu nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Terus yang kedua, pendidikan ialah bersifat rohani dan rasional. Pendidikan sendiri bersifat rohani itu mengajarkan kita bagaimana cara kita mengatur kehidupan kita, bagaimana mungkin untuk bisa mempertebal keimanan kita, memperkokoh keimanan kita, sehingga sempurnalah apa itu iman, Islam, dan ihsan. Sama halnya dengan rasional. Poin yang ketiga, Allah mengajarkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui.
adanya Allah mengajarkan kepada kita itu suatu karunia nikmat yang sangat besar. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ada hal yang sangat banyak yang belum kita ketahui sehingga Allah mengajarkan kita melalui pentara sebagai mu'alim. Kemudian poin yang ketiga, nilai kependidikan dalam Quran Surah Al-Alaq. Yang pertama, menumbuhkan keilmuan. Jelas kita belajar, ilmu kita bertambah. Yang kedua, mengutamakan adab dalam belajar. Banyak teori, tetapi adanya kita tahu adab, bisa menerapkan adab itu dalam kita mau untuk belajar. Kita dahulukan ilmu dulu, adab baru belajar. Seperti itu. Poin yang ketiga yaitu menghormati alat dan proses pendidikan. Contoh, kita menjaga kestabilan, kondusivitas kelas, kemudian menjaga dan merawat kebersihan kelas, memberikan kondusivitas dengan cara ada jadwal, piket, ataupun apa. Dalam proses pendidikan harus ada seperti itu, karena apa? Sebagai kesempurnaan untuk mengajar. Kemudian yang selanjutnya Nabi Muhammad sebagai guru pertama, terutama dalam sumber hadis. Dalam di sini disebutkan sesungguhnya aku diutus sebagai orang guru mu'alim. Allah sendiri menurunkan Nabi Muhammad itu sebagai sesempurna makhluk, sebagai guru pertama yang memberikan teladan ilmu kepada umatnya. Kemudian paling kedua, Nabi sebagai pendidik rohani dan akhlak. Jelas sendiri bahwa akhlak Rasulullah SAW itu sangat sempurna. Maka sangat pantas jika Nabi adalah pendidik rohani dan akhlak. Terus kemudian paling ketiga, mengajar dengan hikmah, kelembutan, dan kesabaran. Ajarlah mereka dengan santun, berikan keilmuan mereka dengan penuh hikmah, kemudian doakan anak didik kita untuk mengetahui seberapa kualitas kesabaran kita. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu karakter pendidikan dari seorang Nabiullah Muhammad. Nabi sendiri mendidik dengan kasih sayang. Beliau sangat lembut walaupun ada beberapa sahabat yang bernama Nuaiman itu bagi Nabi memang usil dan itu asyik menandakan bahwa Allah itu menciptakan makhluk tidak hanya satu jenis dengan taat, tapi banyak kriteria seperti salah satu sahabat Nabi yaitu Nuaiman. Yang kedua, membangun kepercayaan diri murid. Kita tekankan bahwa murid itu mampu untuk menyelesaikan masalah, mampu untuk mengerjakan tugas, mampu untuk menyelesaikan studi pendidikannya. Percaya bahwa dia nanti bisa untuk mengembangkan keilmuannya. Terus kemudian paling ketiga yaitu memberi teladan melalui perbuatan. Murid itu tidak puas dengan teori, tapi akan lebih menerima dengan cara contoh. Jadi contohkan itu yang terutama, kemudian kita bimbing dengan cara teori-teori, jelaskan apa faedah dari kita melakukan hal-hal baik tersebut. Terus kemudian Rasul sebagai prototipe pendidik, yaitu yang pertama mendidik dengan wahyu. Mendidik dengan wahyu yaitu mengajarkan apa yang telah Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sesuai persepsi atau pandangan beberapa ulama menurut teorinya beliau masing-masing. Terus kemudian beliau tidak kalah sabar dalam berdakwah. Bertahun-tahun beliau dengan banyaknya rintangan dan ujian, dengan ini beliau mampu membawa umat Islam kepada kemajuan zaman saat ini. Terus yang ketiga, keteladanan dalam amal dan akhlak. Dalam amal dan akhlak sendiri, Nabiullah selalu menekankan itu sebagai prioritas pendidikan. Terus yang selanjutnya itu implementasi dalam pendidikan modern. Yang pertama, pendidikan berbasis tauhid. Guru sebagai penerus tugas kenabian, akhlak dan keteladanan guru membentuk karakter siswa.
Kesimpulan yaitu Allah sebagai sumber ilmu, Nabi dan Rasul sebagai teladan pendidik. Yang ketiga, pentingnya meneladani metode pendidikan ilahiyah dan profetik. Sekian dari saya. Penutup, jika ada pertanyaan, karena ini presentasi sendiri, silahkan. Terima kasih. Wallahul a'lam minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.